saya selalu bilang kalau misalnya CV dan resume itu berbeda. Tapi kalau misalnya ternyata ada yang minta CV instead of resume, apakah kita rubah namanya? Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu tuh beberapa hal. Seperti apa definisi CV, kemudian apa isinya, kemudian gimana cara penggunaannya, dan lain-lain. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya. Sebenarnya CV ini untuk apa sih? CV ini sebenarnya untuk diberikan kepada rekruter supaya rekruternya bisa tahu sebagai kandidat kita nih cocok apa enggak sih di perusahaan mereka, spesifiknya di posisinya yang dicari gitu. Nah, karena rekruter itu tidak tahu kita seperti apa, maka dia akan melihat ringkasan dari, saya kasih sedikit spoiler, ringkasan dari profil kita gitu. Mereka butuh profil kita sehingga bisa menentukan apakah ini layak dilanjutkan untuk interview dan lain-lain, akhirnya bekerja atau enggak. Jadi CV ini bukan untuk dapat kerja ya sebenarnya. Kita kalau reverse engineer, CV ini adalah untuk dipanggil interview. Kemudian yang kedua, apa sih perbedaan CV dan resume? Ya kan? Nah, kalau misalnya secara definisi teman-teman, CV itu adalah curriculum vitae. Itu diambil dari bahasa Latin yang artinya adalah course of life atau riwayat hidup. Nah, dapat dulu ya. Catat dulu. Yang kedua adalah resume. Resume itu adalah dari bahasa Prancis yang artinya adalah summary atau ringkasan. CV, riwayat hidup, resume adalah ringkasan. Jadi dari situ sebenarnya kita udah tahu itu secara definisi ya. Kemudian yang kedua, isinya apa? Kalau misalnya resume, CV dulu. Penggunaannya ya, kalau misalnya CV riwayat hidup atau course of life. CV berarti isinya adalah seluruh biodata kita dari awal kita mungkin dari SD ya, sampai sekarang, dan itu semuanya yang udah kita alami. Misalnya kita pernah juara ini pas SD, bisa jadi ya, juara itu pas SMP, juara itu pas SMA, dapat awards ini pas kuliah, dapat banyak sekali kegiatan di kuliah, dapat awards ini, dapat awards itu, dapat training ini, dapat training itu gitu ya. Kemudian pas kuliah, pas kerja juga gitu, ngerjain ini, punya online shop, kemudian buat side business, apalah segala macam. Pokoknya diurutkan, kemudian ditulis semuanya. Nah, itu adalah itu adalah course of life, atau itu adalah course of life, atau itu adalah curriculum vitae, dalam kata lain CV. Oke. Itu cara isinya ya. Kemudian yang kedua, resume. Nah, resume ini kita tahu kan definisinya ringkasan. Maka isinya adalah yang penting-penting aja. Yang penting-penting aja di dalam dokumen itu. Nah, dari mana kita tahu penting-penting aja apa enggak? Kita lihat dari kebutuhan apa yang mau kita lamar, kemudian kita hanya taruh di dokumen itu yang penting-penting aja, yang relevan-relevan aja. Nah, kalau misalnya ternyata itu untuk melamar kerja misalnya ya. Kalau misalnya untuk melamar kerja berarti yang harus diisi adalah, kalau misalnya saya selalu mengadvise, pertama adalah ada beberapa sections ya di dalam resume ini. Yang pertama adalah header-nya. Nah, header-nya ini sebenarnya biodatanya. Sedikit saja. Nama, tinggalnya di daerah mana, misalnya tinggalnya di daerah Jawa Barat, di Bandung misalnya, atau di Jakarta. Kemudian nomor HP yang bisa dihubungi sama LinkedIn. Sudah sesimpel itu, tidak perlu tinggi, tidak perlu status sudah menikah atau enggak, kecuali kalau misalnya di dalam iklan lowongan kerja diberikan requirement seperti itu. Maka tulis tinggi badan, kemudian status menikah, itu ya itu lebih bagus lah, lebih disarankan. Tapi kalau enggak, untuk apa kita menyediakan informasi itu? Yang ada malah jadi too much information. Oke, next. Yang kedua adalah professional summary.
professional summary ini ringkasan dari resume tentang apa saja yang sudah kita punya, kemudian apa saja yang sudah kita lakukan. Misalnya itu nggak mesti harus experience ya, fresh graduate pun bisa. Fresh graduate misalnya misalnya ini saya karang-karang sendiri, contoh ya. Ini hanya contoh, misalnya saya telah mengikuti 20 event, di mana 5 eventnya itu adalah internasional. Saya terlibat sebagai Master of Ceremony 20 event tersebut. Dengan itu saya setelah melatih skill komunikasi, public speaking, manajemen, dan project management misalnya. Kemudian goal saya adalah untuk mengembangkan skill ini di perusahaan dan di posisi seperti sales, pokoknya yang sesuai gitu. Misalnya bisa kayak gitu kalau di fresh graduate. Tapi kalau misalnya udah experience sudah lebih gampang lagi. Saya ini bisa pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Saya telah bekerja 3 tahun sebagai recruitment consultant, di mana 90% dari target selama 3 tahun telah tercapai, dan saya telah memberikan revenue kepada perusahaan senilai lebih dari 3 miliar misalnya. Sekarang saya sedang mencari posisi untuk meningkatkan responsibility atau meningkatkan skill saya, terutama di posisi misalnya director operational di perusahaan recruitment consultant, misalnya seperti itu. Dan lain-lainnya. Jadi itu professional summary. Kemudian next section adalah biasanya kalau misalnya dia udah lama banget kerjanya ya, itu work experience. Kalau misalnya dia masih fresh graduate, alangkah lebih baik ditulis dulu adalah education-nya nih. Jadi kalau misalnya udah ada education, kalau fresh graduate karena belum banyak pengalaman, terus education-nya dulu. Tulis di kampus mana, kemudian berapa IPK-nya, GPA-nya, kemudian subjek apa aja yang waktu itu pernah dipelajari, dan aktivitas apa aja atau publikasi apa yang telah di-publish gitu ya. Setelah itu work experience. Nah, work experience ini juga penting, sangat penting justru ya. Kalau misalnya fresh graduate belum ada work experience, bisa ditulis magang di sana, atau bisa ditulis juga organizational experience, meaning pernah aktivitas apa aja sih gitu, ikut acara apa aja gitu. Nah, tipsnya adalah di sini jangan tulis job description, karena kita gitu ya, dalam posisi ini adalah sebagai seorang job seeker, bukan sebagai seorang recruiter. Kalau saya recruiter nih, maka saya akan tulis job description. Kalau Anda sebagai job seeker, pencari kerja, Anda tulis accomplishment-nya. Accomplishment itu bukan award ya, bukan sesuatu yang harus diakui sama satu institusi atau lembaga. Tetapi seperti ini contohnya, misalnya saya bekerja, saya magang gitu kan. Ketika magang saya telah melengkapi misalnya KPI atau meet di KPI 99% dari tugasnya apa, kemudian scope-nya apa gitu kan. Nah, dari situ, daripada kita tulis job description aja, dari situ kita lihat, oh sebagai recruiternya saya bakal lihat si resume ini. Oh oke. Orang ini, resume ini ada konteksnya, dia sudah melakukan apa dan gimana pencapaiannya terhadap tugasnya. Jadi saya tahu orang ini bisa deliver apa enggak kerjaannya, bisa bertanggung jawab apa enggak dalam kerjaannya. Kemudian dikasih tahu juga konteksnya gitu kan. Meaning konteksnya itu adalah misalnya melakukan apa ya, yang paling simple, magang misal administrasi gitu ya. Melakukan checking report atau validasi 1000 dokumen dalam seminggu misalnya. Misalnya nih, tergantung dari your responsibility dan kerjaan waktu di magang misalnya kayak gitu. Kemudian next section adalah biasanya kalau misalnya dia udah lama banget kerjanya ya, itu work experience. Kalau misalnya dia masih fresh graduate, alangkah lebih baik ditulis dulu adalah education-nya.
education-nya nih. Jadi kalau misalnya udah ada education, kalau fresh graduate karena belum banyak pengalaman, terus education-nya dulu. Tulis di kampus mana, kemudian berapa IPK-nya, GPA-nya, kemudian subjek apa aja yang waktu itu pernah dipelajari, dan aktivitas apa aja atau publikasi apa yang telah di-publish gitu ya. Setelah itu work experience. Nah, work experience ini juga penting, sangat penting justru ya. Kalau misalnya fresh graduate belum ada work experience, bisa ditulis magang di sana, atau bisa ditulis juga organizational experience, meaning pernah aktivitas apa aja sih gitu, ikut acara apa aja gitu. Nah, tipsnya adalah di sini jangan tulis job description, karena kita gitu ya, dalam posisi ini adalah sebagai seorang job seeker, bukan sebagai seorang recruiter. Kalau saya recruiter nih, maka saya akan tulis job description. Kalau Anda sebagai job seeker, pencari kerja, Anda tulis accomplishment-nya. Accomplishment itu bukan award ya, bukan sesuatu yang harus diakui sama satu institusi atau lembaga. Tetapi seperti ini contohnya, misalnya saya bekerja, saya magang gitu kan. Ketika magang saya telah melengkapi misalnya KPI atau meet di KPI 99% dari tugasnya apa, kemudian scope-nya apa gitu kan. Nah, dari situ, daripada kita tulis job description aja, dari situ kita lihat, oh sebagai recruiternya saya bakal lihat si resume ini, oh oke, orang ini resume ini ada konteksnya, dia sudah melakukan apa dan gimana pencapaiannya terhadap tugasnya. Jadi saya tahu orang ini bisa deliver apa enggak kerjaannya, bisa bertanggung jawab apa enggak dalam kerjaannya. Kemudian dikasih tahu juga konteksnya gitu kan. Meaning konteksnya itu adalah misalnya melakukan apa ya, yang paling simple, magang misal administrasi gitu ya. Melakukan checking report atau validasi 1000 dokumen dalam seminggu misalnya. Misalnya nih, tergantung dari your responsibility dan kerjaan waktu di magang misalnya kayak gitu. Kemudian tulis 3 aja gitu kan, setiap satu poin ada 3 poin, accomplishment dan konteksnya atau responsibility-nya. Sudah seperti itu aja, dan pastikan accomplishment dan responsibility itu, menjawab atau memberikan bukti dari skill-skill yang dibutuhkan di iklan lowongan kerja. Misalnya yang dibutuhkan adalah komunikasi, maka kasihlah accomplishment yang berhubungan dengan komunikasi skill komunikasi tadi. Gitu ya. Ini section work experience sudah selesai. Kalau misalnya magang nggak ada, tulis aktivitas-aktivitas yang lain. Misalnya pernah ikut kegiatan volunteer ini, organisasi non-profit ini, dan lain-lain. Formatnya sama dengan tadi. Jangan lupa juga tulis di mana magangnya, kemudian dari kapan sampai kapan. Itu penting banget. Jadi kalau misalnya Anda masih bingung apa sih bedanya CV dan resume, ini nih summary-nya. Yang pertama, CV atau curriculum vitae itu maksudnya adalah daftar riwayat hidup. Kalau resume itu adalah rangkuman atau ringkasan. Jadi resume itu berisikan informasi yang penting-penting saja. Setelah itu kalau misalnya memang konteksnya untuk melamar kerja, ada beberapa bagian yang paling penting yang harus ada di resume. Yang pertama adalah header, yang kedua adalah professional summary-nya, yang ketiga adalah education and work experience, atau dibalik ya, tergantung dari lama bekerja. Kemudian yang terakhir adalah certification atau training. Karena kita sudah tahu apa definisinya dan bagaimana bentuknya, maka kita harus menggunakan daya nalar kita sendiri untuk menentukan apakah yang diminta sebenarnya CV atau resume secara definisi. Karena sebagian orang, bahkan HR atau recruiter sendiri, masih belum tahu bedanya CV atau resume. Kalau mereka tidak punya waktu untuk mereview seluruh daftar riwayat hidup Anda, maka kirimkanlah resume, walaupun yang mereka minta adalah CV. Tapi ternyata kalau mereka punya banyak waktu untuk mereview profil Anda, maka kirimkanlah CV. Nah, sekarang seharusnya sudah tidak ada lagi kebingungan. Tolong bagikan video ini ke teman-teman Anda yang masih bingung dan masih ragu-ragu apa bedanya CV dan resume. Bagikan ke seluruh teman-teman Anda ya.
Kalau Anda merasa terbantu dengan video ini, yuk kita like, comment, subscribe, and share agar YouTube bisa merekomendasikan video ini ke lebih banyak orang. Jadi, lebih banyak orang yang terbantu karena Anda. +1 kebaikan hari ini.